Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat penguji 1, 2, dan 3, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Karmila Rahmaningrum, mahasiswa D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor induk mahasiswa 15401170008 memaparkan usulan proposal dengan judul Gambaran Dukungan Suami pada Akseptor KB Ayudi di Wilayah Kerja Puskesmas Panjalu pada tahun 2020 di bawah bimbingan pembimbing 1 yang terhormat Ibu Tita Rohita Eskep Nurse MMM Kep dan pembimbing 2 yang terhormat Ibu Widya Maya Ningrum SST MKes MTR Kep. Adapun proposal ini dilatar belakangi oleh data Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2017 bahwa cakupan KB aktif nasional sebesar 63,22%. Sedangkan cakupan KB aktif di Jawa Barat adalah 66,65%. Sehingga yang mana berarti Jawa Barat ini masih berada di bawah cakupan KB aktif nasional. Kemudian dari 4.964.783 peserta KB aktif di Jawa Barat, sebanyak 63,93% peserta KB aktif menggunakan KB suntik. Kemudian 18,71% peserta KB menggunakan pil kombinasi, 0,84% menggunakan kondom, 8,85% menggunakan KB IUD, 4,43% menggunakan implan, 2,48% menggunakan MOW atau metode operasi wanita, dan 0,40% menggunakan metode operasi pria atau MOP. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Ciamis, jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Ciamis sebanyak 181.783 peserta KB aktif. Sebanyak 78,8% menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek dan 21,2% menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya, penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek masih mendominasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Kemudian, di wilayah kerja Puskesmas Panjalu sendiri, periode 2017-2019 terdapat 6.816 peserta KB aktif. Sebanyak 5.217 orang atau 76,5% menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek dan 1.599 orang atau 23,5% menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Ini sama halnya dengan presentase di wilayah kabupaten, bahwasanya angka metode kontrasepsi jangka pendek lebih mendominasi dari metode kontrasepsi jangka panjang. Adapun jumlah akseptor KB IUD di wilayah Puskesmas Panjalu sebesar 12,9% atau sebanyak 880 orang, sehingga presentase angka tersebut masih kecil. Nah, kemudian kita lanjut menggali seputar KB atau keluarga berencana. Apa sih KB atau keluarga berencana itu? Nah, KB atau keluarga berencana itu adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Adapun tujuan KB itu sendiri, pada hakikatnya, KB ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan mempunyai anak ideal, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Ada 5 tujuan KB menurut Jacobson, Christopherson, dan Michaelides pada tahun 2012, yakni 1. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu, anak, dan remaja perempuan. Kemudian 2. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
meningkatkan pendapatan, dan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, KB itu sendiri merupakan sebuah program yang di dalamnya terdapat suatu alat yakni kontrasepsi. Adapun pengertian kontrasepsi itu sendiri adalah secara harfiah kontrasepsi terbagi menjadi dua kata yakni kontra dan konsepsi. Kontra itu sendiri berarti melawan dan konsepsi adalah hasil peleburan atau hasil pertemuan antara sel telur dan sperma yang kemudian mengakibatkan kehamilan. Jadi, apabila digabung, kontrasepsi itu sendiri adalah upaya pencegahan menempelnya telur yang dibuahi oleh sperma. Tujuan kontrasepsi itu adalah untuk menghindari atau mencegah kehamilan akibat peleburan sel telur itu sendiri dan sperma. Terdapat beberapa macam kontrasepsi, yakni diantaranya ada kondom, ada pil kombinasi, ada suntik kombinasi, ada alat kontrasepsi bawah kulit atau yang familiar disebut implan. Nah, itu semua termasuk golongan kategori alat kontrasepsi hormonal. Kemudian terdapat jenis kontrasepsi metode operasi wanita atau yang familiar disebut tubektomi, kemudian metode operasi pria atau yang familiar disebut vasektomi, dan ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, intrauterine device. Nah, itu termasuk alat kontrasepsi non-hormonal dan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang IUD atau intrauterine device. IUD adalah alat kontrasepsi yang disisipkan ke dalam rahim yang terbuat dari berbagai bahan semacam plastik dan ada pula yang dililit tembaga. Adapun cara kerja IUD ini adalah untuk menghambat kemampuan sperma masuk ke dalam tuba falopi, mencegah sperma dan ovum bertemu, kemudian memfertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri sehingga kemungkinan untuk mencegah implantasi sel telur di dalam uterus. Kemudian kita lanjut dengan pengertian dukungan suami. Nah, apa sih dukungan suami itu? Seberapa penting dukungan suami itu gitu kan? Nah, pengertian dukungan suami itu sendiri adalah bentuk sikap perhatian atau bentuk kasih sayang. Dukungan ini bisa diberikan baik secara verbal ataupun non-verbal untuk memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikis ibu dan keluarga. Suami memang memiliki andil yang cukup besar untuk menentukan status kesehatan ibu dan keluarga, karena upaya yang diberikan suami sedikit banyaknya memberi motivasi kepada ibu dan keluarga. Terdapat beberapa aspek dukungan suami, diantaranya terdapat dukungan emosional. Dukungan emosional ini adalah suatu bentuk dukungan dengan cara memahami keinginan ibu, mendengarkan cerita baik suka maupun duka ibu. Kemudian ada dukungan instrumental, adalah bentuk upaya dukungan suami dengan bentuk pemenuhan segala kebutuhan ibu. Nah, kemudian terdapat dukungan informasi, yaitu sebagai bentuk pemberi informasi dan penyebar informasi dalam mengatasi persoalan dalam keluarga. Kemudian terdapat penghargaan. Penghargaan itu sendiri upaya dukungan dalam cara penilaian dan perhatian yang dimiliki suami kepada keluarga. Nah, itu merupakan landasan teori. Kemudian masuk ke kerangka konsep. Kerangka konsep itu sendiri di sini saya memakai dukungan suami pada akseptor KB IUD dan cakupan penggunaan KB IUD. Namun yang diteliti hanya dukungan suami pada akseptor KB IUD, mengingat ini adalah variabel bebas sehingga yang diteliti hanya dukungan suami pada akseptor KB IUD. Baik, untuk jenis penelitian itu sendiri, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian yang akan saya ambil memiliki jumlah sampel yang banyak sehingga memerlukan akumulasi kuantitas. Untuk sampel, populasi dan sampel, adapun populasinya saya mengambil akseptor KB IUD di wilayah kerja Puskesmas Kawali sebanyak 880 orang berdasarkan data. Kemudian sampelnya saya mengambil sampel 90
orang atau 90 akseptor KBAIUD dari 880 populasi. Variabel penelitian saya menggunakan variabel bebas, yaitu dukungan suami pada akseptor KBAIUD. Adapun definisi operasionalnya, dengan variabel dukungan suami, definisi operasionalnya adalah pemberian nasihat, petunjuk, saran, empati, kepedulian, dan perhatian terhadap akseptor, penghormatan, penghargaan hal positif yang dimiliki atau dicapai seseorang, dan pemberian bantuan materi dari suami kepada akseptor. Adapun alat ukurnya, saya mengambil kuesioner dan hasil ukurnya nanti akan mempunyai hasil A, mendukung apabila skor lebih dari atau sama dengan skor T, dan tidak mendukung apabila skor T. Saya mengambil skala ordinal. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner. Saya menggunakan lembar kuesioner dengan pengambilan teknik pengumpulan datanya, yaitu data primer, data yang berasal dari sumber kuesioner yang disebar pada 90 sampel tersebut. Rancangan analisa data, saya mengambil analisa univariat karena memang pada penelitian ini saya menggunakan variabel bebas. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya meneliti dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Panjalu, Kabupaten Ciamis pada waktu periode Juni 2020. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.